Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Kifayatul Akhyar. Wal ghuslu indal ihrami, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi ketika mau ihram. Wa dukhuli Makkah, dan mandi ketika mau masuk Mekah. Walil wuqufi bi Arafatah, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi untuk wukuf di Arafah. Wal mabiti bi Musdalifah, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi untuk bermalam di Musdalifah. Waliramyil jimari salasi, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan itu adalah mandi untuk melempar jumrah yang 3. Walit tawafi, dan mandi untuk tawaf. Ya ta'addadul ghuslul muta'alliqu bil haji li umurin, banyak apa mandi-mandi yang berhubungan dengan haji li umurin karena ada beberapa perkara. Minha, diantaranya adalah al-ihramu, mandi untuk ihram. An Zaid bin Thabit, berdasarkan hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tajarrada li ihlalihi, Rasulullah melepaskan pakaiannya, wartasala, dan beliau mandi. Nah, ini adalah dalil bahwasanya mandi untuk ihram itu disunahkan. Rawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi telah meriwayatkan hadis ini. Wa qala hasanun gharibun, dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib. Wa yastawi, dan sama fistibabihi, di dalam kesunahan mandi untuk ihram, ar-rajulu, laki-laki, wasobiyu, anak kecil, wal mar'atu, dan perempuan. Wa in kanat haidon au nufasaa, meskipun perempuan tadi orang haid atau nifas, tetap disunahkan mandi untuk ihram. Di anna Asma'a, kenapa? Karena Asma binti Umais, zaujata Siddiq, istrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, nufisat bizil Hulaifah, nifas di daerah Dzil Hulaifah. Fa'amara Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Asma binti Umais tadi antar tasila, supaya Asma binti Umais tadi mandi lil ihram, untuk ihram. Rawahu Muslimun, Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini. Wala farqa fil rajuli, dan tidak ada perbedaan di dalam kesunahan mandi untuk ihram pada laki-laki, bainal akili wal majnun, antara orang yang berakal dan orang gila, tetap disunahkan mandi untuk ihram. Wala bainas sabiyil mumayyiz wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara anak kecil yang mumayyiz dan selain anak kecil yang mumayyiz, tetap disunahkan mandi untuk ihram. Fa illam yajid, maka jika tidak mendapati al-muhrimu, siapa orang yang ihram, al-ma'ah, orang yang ihram tadi tidak mendapati air, tayammama, maka dia tayamum, maka hendaknya dia bertayamum. Fa in wajada ma'an, maka jika orang yang ihram tadi mendapati air, la yakfihi tawaddu'un fihi, tidak mencukupi orang yang ihram tadi berwudu di dalam menggunakan air tadi. Qalahul Baghawi wal Muhamili, telah mengatakan pendapat ini
siapa Imam Baghawi dan Imam Mahamili. Qala Nawawiyu, Imam Nawawi berkata, in tayammama, jika seorang tayamum, ma'al wudu, bersama wudu, fahasanun, maka itu bagus. Wa in iktasara 'alal wudu falaisa bijayyidin, maka jika seorang meringkas atas wudu, enggak tayamum, falaisa bijayyidin, maka itu enggak bagus. Di annal matlubu, karena yang dituntut itu adalah al-ghuslu, mandi. Wat tayammumu, sedangkan tayamum itu yakumu maqamahu, bisa menggantikan makom mandi. Dunal wudu, bukan wudu. Kalau wudu enggak bisa. Qala al-Isna'i, berkata siapa Imam Isna'i, Nasyas Syafi'i, telah menaskan siapa Imam Syafi'i, alal istihbabi fil wudu, disunahkannya berwudu, wal iktisari alaihi, dan disunahkannya meringkas atas wudu, biduni tayamum, dengan tanpa tayamum. Wa azzahu, dan Imam Isna'i telah menyandarkannya ila naqlil Muhamili, telah menyandarkan pendapat ini kepada nukilan Imam Muhamili dan Imam Mawardi. Wa minha dukhulu Makkah, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah mandi ketika mau masuk Mekah. Kana Ibnu Umar, adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yuqaddimu Makkah, la yaqdima Makkah, Ibnu Umar tadi tidak masuk Mekah, illa bata, kecuali dia bermalam di Zitua, di daerah Zitua, hatta yusbiha, sampai pagi hari, wa yaktasila, dan dia mandi, summa yadkhulu Makkah, kemudian dia masuk Mekah, naharan, pada siang hari, wa yadhkuru, dan dia menyebutkan anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu kana yaf'aluhu, bahwasanya Nabi melakukan seperti itu. Rawahu Syaikhani rawahu Syaikhani, telah meriwayatkan hadis ini siapa? Dua syekh. Wal lafzu, dan adapun lafaz hadis ini di Muslimin, milik Imam Muslim. Tsumma la farqa, kemudian tidak ada perbedaan fi istihbabil ghusli, di dalam kesunahan mandi, liman dakhala Makkah, bagi orang yang masuk Mekah, bainaman ahrama, antara orang yang ihram, bil haji, ihram dengan haji, awil umrah, atau ihram untuk umrah, aulam yuhrim al-batata, atau dia tidak ihram sama sekali, tetap disunahkan mandi. Waqad nassa Syafi'i, dan sungguh telah menaskan siapa Imam Syafi'i, fil di dalam kitab beliau, annaman lam yuhrim, bahwasanya orang yang tidak ihram, yaktasilu, hendaknya dia mandi. Wahtajja, dan Imam Syafi'i telah berhujjah bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi SAW amal fathi, pada tahun pembukaan kota Mekah, ightasala, Nabi mandi, lidukhuli Makkah, karena masuk Mekah, wa huwa halalun yusibut tiba, sedangkan Nabi halal memakai minyak wangi. Naam, ia memang demikian. Qala al-Mawardi, Imam Mawardi berkata, al-mu'tamiru,
Adapun orang yang berumrah, idza kharaja min Makkah, apabila dia keluar dari Mekah, fa ahrama, kemudian dia mau ihram lagi, waqtasala li ihramihi, dan dia mandi untuk ihramnya, tsumma arada dukhula Makkah, kemudian dia ingin masuk Mekah, nuzira, maka perlu diteliti. In kana ahrama, jika orang yang berumrah tadi ihram mim makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, kal Ji'ranah wal Hudaybiyah, seperti Ji'ranah wal Hudaybiyah, ustuhibba, maka disunahkan al-ghuslu, mandi. Kenapa? Maka disunahkan mandi lidukhuli Makkah, untuk masuk Mekah. Wa in ahrama, dan jika orang yang berumrah tadi ihram minat tan'im, dari tan'im, fala likurbihi, maka tidak disunahkan baginya mandi, likurbihi, karena dekatnya tan'im. Qalat Ibnu Rif'ah berkata, wa yadharu ayyuqala bimislihi fil haji, dan akan tampak ayyuqala, dikatakan bimislihi, dengan semisal pendapat ini, fil haji, di dalam bab haji. Wa minha al-wuqufu bi Arafata, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah al-wuqufu bi Arafata, mandi untuk wukuf di Arafah. Wa yustahabbu ayyaktasila, dan disunahkan ayyaktasila, seorang mandi untuk wukuf di Arafah. Libni Umar, li'annabna Umar, karena bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaf'aluhu, Ibnu Umar tadi telah melakukan mandi untuk wukuf di Arafah. Wa hakabnul Khal, dan telah menceritakan siapa Ibnul Khal, dzalika an Rasulullah itu mandi untuk wukuf di Arafah. Wali annahu, dan karena Arafah itu adalah maudiu ijtima'in, tempat berkumpulnya manusia, fayusannu fihi, maka disunahkan fihi, pada ketika wukuf di Arafah itu al-ightisalu, mandi, kal jum'ati, seperti Jumat. Wa minha, dan di antara mandi-mandi yang disunahkan adalah ar-ramyu ayyamat tasyriki, mandi untuk melempar jumrah ayyamat tasyrik, pada hari-hari tasyrik. Yaktasilu, hendaknya seorang mandi likulli yaumin, untuk setiap hari, ghuslan, dengan satu mandi. Fatakunul aksalu, sehingga mandi-mandi tadi talasatan, tiga kali mandi. Li'annahu, dan karena tempat untuk melempar jumrah itu adalah maudhi'un yajtami'u fihin nasu, yang berkumpul pada tempat tadi siapa manusia, fayusannu fihil ghuslu, maka disunahkan mandi fihi, pada tempat tadi, kal jum'ah, seperti Jumat. Wala yustahabbul ghuslu li ramyi jumratil aqabah, dan tidak disunahkan mandi untuk melempar jumrah Aqabah. Kenapa? Likurbihi, karena dekatnya jumrah Aqabah tadi, min ghuslil wukuf, dari mandi wukuf. Bi khilafi baqiyatil jamrati, berbeda dengan jamrah-jamrah yang lainnya. Libu diha, karena jauhnya jamrah-jamrah yang lainnya. Wa aidan, dan juga fawaktul jamrati salasi ba'da zawal, adapun waktunya melempar jumrah-jumrah yang tiga tadi itu ba'da zawal, setelah
tergelincirnya matahari. Wa huwa waktu tahajjurin. Adapun waktu tergelincirnya matahari itu waktu istirahat. Walihadza yakunul ghuslu lahun ba'da zawal. Oleh karenanya mandi untuk melempar jumrah-jumrah yang 3 tadi itu ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Wa minha, dan diantara mandi-mandi yang disunahkan, yusannul ghuslu li tawaf. Disunahkan apa mandi untuk tawaf. Wa lafdhu syaikh, dan adapun lafaz syaikh itu yusmilu, mencakup tawafal kudum wa tawafal ifadah. Tawaf kudum, tawaf ifadah, wa tawafal wada, dan tawaf wada. Waqad nassa Syafi'i, dan sungguh telah menaskan siapa Imam Syafi'i, alastihbabil ghusli li hadza tsalatsah, disunahkannya mandi untuk 3 tawaf ini. Fil qadim, di dalam qaul qadim beliau. Kenapa? Li annan nasa yajtami'una lahu, karena manusia itu mereka semua berkumpul lahu untuk melakukan tawaf. Fayustahabbu, maka disunahkan untuk melakukan tawaf, al-ightisalu, disunahkan mandi dulu. Wal jadidu, dan adapun qaul jadidnya Imam Syafi'i, annahu la yustahabbu, bahwasanya mandi untuk 3 tawaf tadi itu la yustahabbu, tidak disunahkan. Lianna waktahu, kenapa? Karena waktunya tawaf itu muwasaun, diluaskan. Fala taghlubu, sehingga tidak umum, fihi, di dalam tawaf, az-zamatu, berdesak-desakan. Bi khilafi sairil mawatini, berbeda dengan seluruh mawatini, tempat-tempat. Kada, begitulah, qalahu Rafi'iyyu wa Nawawiyyu, telah mengatakan pendapat ini siapa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, fi Raudhah, di dalam kitab Raudhah. Wa syarhil muhadzab, dan di dalam kitab syarah muhadzab. Wa huwa qadiyatu kalamil minhaji, dan adapun pendapat ini itu adalah penetapan kalam kitab minhaj, li'annahu lam ya'addaha, karena Imam Nawawi tidak menganggap 3 tawaf tadi. Illa, hanya saja, annahu fil manasik, bahwasanya Imam Nawawi di dalam kitab manasiknya qala, Imam Nawawi tadi berkata, yustahabbul ghuslu, disunahkan apa mandi, li tsalatsah, untuk 3 tawaf. Wa yashhadu, dan membuktikan lil jadid, kepada qaul jadidnya Imam Syafi'i tidak disunahkannya mandi, itu adalah ma'rawat Aisyatu radhiyallahu anha, hadis yang telah meriwayatkan hadis tadi siapa Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu awwalu syai'in bada'a bihi, adapun pertama kali sesuatu yang Nabi memulai sesuatu tadi, hina qadima Makkah, ketika Nabi datang ke Mekah, annahu tawaddoa, bahwasanya Nabi berwudu, tsumma tawafa bil baiti, kemudian Nabi tawaf di Baitullah. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan hadis ini siapa Syaikhan. Wa kadzat ta'lilu, dan itulah alasannya tidak disunahkannya mandi.
Wallahu a'lam. Wa ahmala syekhu, dan telah meninggalkan siapa syekh, aksalan mandi-mandi yang disunahkan, minha, di antara mandi-mandi yang disunahkan yang ditinggalkan oleh syekh tadi adalah al-ghuslu minal hijamati, mandi minal hijamati dari berbekam, wal hamami, dan mandi disebabkan panas. Qala Rafi'i, adapun telah berkata siapa Imam Rafi'i, wal aktsaruna lam yadhkuruhuma, dan adapun kebanyakan para ulama lam yadhkuruhuma, mereka tidak menyebutkan keduanya, yaitu mandi disebabkan berbekam dan mandi disebabkan panas. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, fi ziyadati raudhah, di dalam kitab Ziyadatul Raudhah, al-mukhtar, adapun pendapat yang dipilih, al-jazmu, yaitu adalah memastikan bistihbabihima, disunnahkannya keduanya, yaitu mandi untuk berbekam, mandi disebabkan berbekam, dan mandi disebabkan panas. Waqad naqala, dan sungguh telah menukil siapa sahibu Jam'il Jawami, pemilik kitab Jam'il Jawami, fi mansusati Syafi'i, di dalam nas-nas Imam Syafi'i, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, uhibbul ghusla minal hijamati wal hammami, aku suka mandi minal hijamati disebabkan berbekam, wal hammam, dan disebabkan panas, wa kulli amrin, dan disebabkan segala perkara yughayyirul jasada, yang merubah jasad. Wa asyara Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah mengisyaratkan bidzalika, dengan hal itu, disunahkannya mandi tadi, ila, kepada, anna hikmatahu, bahwasanya hikmahnya, anna dzalika yughayyirul jasada wa yudha'ifuhu, bahwasanya berbekam dan penyakit panas itu merubah jasad, wa yudha'ifuhu, dan melemahkan jasad. Wal ghuslu, sedangkan mandi itu yashudduhu, menguatkan jasad, wa yun'ishuhu, dan membuat segar jasad. Wallahu a'lam. Wa yusannul ghuslu lil i'tikaf, dan disunahkan mandi untuk i'tikaf. Nassa alaihi Syafi'i, telah menaskan ke atas pendapat ini siapa Imam Syafi'i. Wa yusannul ghuslu likulli lailatin, dan disunahkan mandi untuk setiap malam, min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Naqalahu, telah menukil pendapat ini siapa Imam Ubadi anil Hulaimi. Wa yusannu, dan disunahkan al-ghuslu, mandi, lihal kil anati, untuk menggundul, karena menggundul rambut anah. Qalahul Khaffafu, telah mengatakan pendapat ini siapa Al-Khaffaf, fil khisal, di dalam kitab khisalnya. Wa yusannu, dan disunahkan al-ghuslu lidukhuli Madinah, dan disunahkan mandi karena masuk Madinah, lidukhuli Madinati Rasulillah, karena masuk Madinah Rasulullah SAW. Qalahun Nawawiyu fil manasik, telah mengatakan pendapat ini siapa Imam Nawawi di dalam kitab manasik beliau. Wa ammal ghuslu, dan adapun mandi lidukhulil Ka'bah, karena masuk Ka'bah, untuk masuk Ka'bah, faqad naqalahu Ibnu Rif'ah, maka sungguh telah menukil pendapat ini siapa Ibnu Rif'ah, an sahibit talkhis, dari pemilik kitab talkhis. Wa hadan naqalu, adapun penukilan ini itu ghalatun, salah. Wallahu a'lam.
Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.